Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Suster Maria Florentina Aga, berasal dari Paroki Wedi. Saya mendampingi anak sekitar 135 anak. Ya, berasal dari NTT, Mentawai, Kalimantan, Jawa, Jogja, dan Umbada. Dan itu mulai dari SMP sampai SMK. Kami mendampingi ada 6 suster dan 5 pendamping. Kami dibagi menjadi berbagai anak-anak itu. Setiap belajar kami ada di SMP, ada di SMK, putra putri. Jadi kami bersyukur bahwa di tempat ini banyak hal yang saya peroleh, terutama dalam mendampingi anak-anak, terutama yang SMK itu kita harus belajar sungguh-sungguh. Karena apa? Dari berbagai suku kan kita harus mengerti satu persatu anak-anak yang kami dampingi. Dan saya harapkan untuk panti ini semoga kedepannya kami bisa menjalani dengan penuh syukur, selalu menjadi masa depan yang baik, terutama untuk anak-anak yang kami dampingi. Kami mengharapkan bahwa untuk selesai di sini bisa bermandiri dan tanggung jawab. Setelah selesai bisa mewujudkan bahwa disinilah dia dibentuk untuk menjadi anak yang sungguh-sungguh menjadi yang terbaik. Kedua, bahwa di sini untuk pembiayaan anak-anak mulai dari SMP dan SMK kami bersyukur ada bantuan, terutama lewat orang-orang yang penuh kasih untuk tempat ini. Meskipun hanya donatur, tetap itu ada sekitar 6 orang, tapi tiba-tiba dari keluarga itu kadang datang ke sini untuk memberi sumbangan bagi kami. Jadi kami tidak akan kekurangan karena Tuhanlah sebagai penyelenggara ilahi, dan kami bersyukur bahwa lewat Tuhan itu banyak orang mengasihi dan selalu memberi yang terbaik untuk panti ini. Jadi kami tidak merasa kekurangan, selalu merasa terpenuhi kecukupannya untuk membiayai anak-anak, terutama untuk SMP dan SMK. Dan kami untuk masa selanjutnya, untuk kedepannya, bahwa di sini akan menjadi panti yang mandiri, terutama semoga berjalan dengan baik. Dan itulah yang kami harapkan, anak-anak di sini nanti setelah keluar dari sini bisa memberikan yang terbaik. Dan itulah harapan dari kami, terkhusus Panti Asuhan Santo Thomas di Ngawen ini. Kami juga terdukung oleh lingkungan sekitar kami, semua membantu kami. Meskipun berbeda agama, tapi kami setiap Desember kami mengadakan acara bersama dengan lingkungan sini, dengan umat Islam kami panggil untuk acara bersama. Dan kami juga kadang Desember sama bulan Idul Fitri, anak-anak kami ajak keliling untuk biar mengenal tempat-tempat ini dan bisa membaur dengan masyarakat. Kami juga anak-anak mengikuti kegiatan di lingkungan, terutama untuk ikut KOR dan untuk latihan, terutama dia bisa untuk menari juga. Itu yang membuat kami semakin anak-anak semakin bisa tanggung jawab, bisa memberikan talenta yang terbaik bagi tempat ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Christine. Saya di sini sebagai pendamping. Banyak hal yang saya rasakan di tempat ini, yang saya juga belajar banyak hal di tempat ini, bertemu dengan banyak anak-anak dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Suka dukanya di tempat ini pasti banyak. Sukanya yaitu tadi bertemu dengan banyak anak dari berbagai daerah dan lebih tahu lagi karakter anak-anak, karena saya juga pertama kali untuk terjun di bidang sosial seperti ini. Dan dukanya pasti juga ada. Terkadang kami juga harus keras kepada mereka karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, karena kesalahan-kesalahan yang terus dilakukan. Tapi kami percaya bahwa dengan pendampingan yang benar, pendampingan yang baik, maka anak-anak akan menjadi lebih baik. Harapan kami ke depannya bahwa anak-anak di tempat ini akan menjadi anak-anak yang lebih mandiri, anak-anak yang memiliki dedikasi yang baik, pendidikan yang baik, dan nantinya setelah keluar dari tempat ini mereka menjadi anak-anak yang lebih mandiri, bisa berkembang, bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi, dan bisa terutama membanggakan orang tua dan berguna bagi lingkungan sekitarnya. Halo, kenalin aku Vinta dari Jawa Tengah. Dan saya Uut dari Kalimantan Barat.
Kami kelas 11 akuntansi yang sekolah di SMK Sanjaya Gunung Kidul. Kami tinggal di Panti Asuhan Santo Thomas Ngawen sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu. Suka duka hidup di sini, kalau sukanya sih kalau bagi aku karena banyak temen, terus temannya tuh dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari area Mentawai, Kalimantan Barat, Papua, NTT, dan Jawa. Kalau dukanya mungkin karena perbedaan pendapat, terus kadang ada sedikit problem sama teman, itu dukanya. Terus harapanku ke depannya semoga panti ini semakin menjadi berkat bagi sesama. Terus cita-citaku besok kalau udah lulus dari sini, doain aja mau masuk di Abdi Kristus. Jadi suka duka saya selama di panti ini kayak banyak teman, apalagi kata Kak Vinsa tadi kan kayak berbagai dari penjuru, ada yang dari Kalimantan, Mentawai. Terus juga kayak kebersamaannya di sini itu kayak mendukung banget gitu, kayak kita saling mengenal. Misalnya kayak tarian dari daerah Mentawai, Kalimantan, itu kayak seru banget menurutku. Terus dukanya di sini itu ya kalau kita kayak nggak sefrekuensi sama temen itu kayak bisa menimbulkan masalah gitu, biasanya itu yang menjadi provokator kami di sini. Terus cita-citanya itu aku pengen jadi, dulunya sih mau jadi poluan tapi ya karena pendek. Jadi aku juga kayak tertarik pengen masuk di AK. Jadi doain aja semoga bisa jadi suster AK. Aktivitas seharian itu kayak Kalau mulai dari bangun pagi, kami bangun sekitar jam 3 lebih dikit tuh udah bangun. Terus kami mandi, siap-siap, habis itu doa pagi. Habis doa pagi, kami misa. piket. Oh, Piket habis dulu. Terus habis piket kami misa pagi. Habis misa kami sarapan, terus sekolah. Di sekolah pulang, kalau misalnya waktunya cukup sekitar hari Kamis itu ikut koronka. Tapi kalau misalnya nggak cukup, biasanya langsung ganti pakaian, piket, habis itu doa malam, terus kita makan malam, terus makan malam kita belajar sampai jam 8, terus selesai belajar persiapan buat besok pagi, tidur. Untuk masak dibagi per piket, rolling per minggu. Kalau yang masak, kalau cowok tuh biasanya jam 1, jam 2, tapi kalau cewek tuh kalau udah jam 3:30 baru masak. Hai, perkenalkan nama saya Sony, saya berasal dari Kalimantan Barat. Suka duka saya selama 2,5 tahun di sini, ya saya dapat berkomunikasi dengan teman-teman dari berbagai pulau. Saya dapat berjumpa dengan teman-teman di sini. Duka saya di sini, saya sangat sedih karena jauh sama orang tua. Harapan saya untuk saya setelah lulus nanti, semoga saya dapat menjadi anak yang lebih baik. Harapan saya untuk panti, semoga nanti kedepannya lebih bagus lagi. Cita-cita saya semoga tahun ini saya dapat masuk biara untuk menjadi seorang imam. Perkenalkan, nama saya Billy, saya berasal dari Kalimantan Barat yang tinggalnya di asrama Panti Asuhan Santo Thomas ini. Suka duka saya selama tinggal di asrama ini yaitu saya bisa mengenal banyak teman dari berbagai pulau, bisa bercerita dan mengenal bahasa-bahasa dari daerah mereka masing-masing, dan bisa mengenal banyak teman dan dapat teman di sini yang baik, ramah gitu. Terus harapan saya semoga kedepannya asrama ini bisa menjadi berkat bagi sesama dan bagi orang lain. Harapan saya semoga saya bisa menjadi anak lebih baik lagi, berbakti pada orang tua dan suster dan sesama. Terus cita-cita saya semoga saya bisa menjadi orang sukses kedepannya. Amin. Saya Suster Maria Angelina Aka. Saya asli dari sini, Gunung Kidul, persisnya di daerah atau di desa Bandung, Pelayan. Saya sebagai Iko Ngawen. Kami mempunyai anggota 6. 6 itu bertugas di berbagai-bagai unit
unit pendidikan di SMK Sanjaya dan SMP Sanjaya. Kemudian di Panti Asuhan Santo Tomas. Nah, ini asli kalau Panti Asuhan Santo Tomas ini pindahan dari atau dulunya di sini filial Ungaran. Makanya namanya sama dengan Ungaran. Di Ungaran juga Santo Tomas, di sini juga Santo Tomas. Dulunya kami merasa bahwa Santo Tomas Ungaran itu hanya ada SD dan TK waktu itu. Nah, terus kami bingung. Nah, terus kalau sudah lulus SD dan TK terus bagaimana? Kemudian kami minta Buder Kerjo tolong kami mau menyekolahkan anak-anak di Ngawen. Maka pindahlah waktu itu kira-kira 15 anak begitu pindah di Ngawen supaya anak-anak di sini bisa bekerja skill, ya bertani, ya beternak, ya perikanan dan seterusnya. Sehingga jadilah komunitas Ngawen. Sekarang saya pikunya. Suka dukanya kami mungkin termasuk mewakili karya. Kami dulunya itu karya panti asuhan itu ambilnya dari bangsane Ambarawa. Ambarawa itu dari Banyu Biru. Kemudian dari Klaten. Kami anak-anaknya banyak dari situ. Banyak dari situ, kemudian juga dari Ngawen. Dari Ngawen, kemudian lama-lama mereka sudah bisa mandiri. Nah, dengan demikian setelah habis anak-anaknya dari daerah sini, kami ngambil dari luar. Dari luar pertama dulu dari NTT dan Kalimantan. Kemudian tahun berikutnya ambil dari Mentawai. Dulunya Nias dulu karena terjadi gempa kan waktu itu ada gempa Nias, itu anak-anak dibawa ke sini oleh Romo dan akhirnya dari alumni sendiri setelah merasakan di sini berhasil karena dari alumni yang dari Mentawai itu mereka pada sekolah kuliahnya ada yang di Sadar, ada yang di pokoknya kuliah di situ. Jadi kami kerjasamanya masih dari waktu Mentawai itu dikirim oleh para Romo, kemudian juga dari NTT para suster dan Romo. Begitu kerjasamanya kami mengenai anak-anak ini dan kebetulan juga ada himbauan dari perkumpulan kami, FKPA namanya, menghimbau supaya kami bisa menampung beberapa anak dari daerah pelosok Kalimantan, pelosok Mentawai, karena saya mendapat informasi dari Romo bahwa Mentawai itu perlu sekali bantuan dari kami karena mereka sangat membutuhkan itu pendidikan. Terus mengenai masalah yang ada pada kami adalah sekarang ini banyaknya anak itu sudah melebihi batas. Anak-anak itu dulunya itu yang untuk ruang makan itu gudang. Dulunya gudang kayu, gudang macam-macam, bahkan itu dulu kolam. Nah, terus kami sulap menjadi ruang makan, kemarin diberkati Romo Nanung. Ya sederhana, mudah-mudahan Tuhan nanti memberikan berkat sehingga kami bisa membuat ruang makan yang layak. Tapi yang penting sekarang 130-an itu bisa tertampung di yang dulunya gudang itu. Karena memang kami segalanya itu dari donatur. Meja rusak itu kami perbaiki, kursi rusak kami perbaiki, kayak begitu. Akhirnya memenuhi kebutuhan anak-anak. Kendalanya adalah dana, terus terang dana. Maka anak-anak sering terlambat kapan harus membayar uang seragam. Kemudian juga kendala yang kami hadapi itu para Romo dan VCAP Jogja Timur itu sangat membantu. Setiap bulan kami nggak bekerja tapi digaji dari VCAP. Setiap bulan kami terima untuk kebutuhan anak-anak. Kemudian yang menjadi kebanggaan dan menjadi bombong kami adalah Romo Paroki sangat memperhatikan. Memperhatikannya itu bagaimana? Dalam segala hal, Wisto.
kami membutuhkan juga tempat olahraga. Tempat olahraganya itu kayak apa yuk? Apa sajalah yang untuk bergelantungan. Jadi anak-anak itu bergelantungan di mana? Di jemuran. Nah, makanya jemuran saya kan udah protol gitu loh. Inilah yang menjadi prihatin kami, kudu piye iki. Kami memang situasinya sangat-sangat apa ya, tidak bisa di nalar